Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain. Amma ba'du. Saudara-saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang kita rasakan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Kita dalam kehidupan ini ada muda, ada tua, ada kecil, ada besar. Salah satu yang punya peranan adalah pemuda. Karena pemuda sebenarnya dijadikan sebagai tonggak penguat suatu bangsa. Bahkan dalam satu pepatah Arab, inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan-urusan umat itu, dan semua urusan yang ada ketika diserahkan kepada pemuda maka akan bisa terlaksana dengan baik insyaallah, asal dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat fenomena di dalam Al-Quran. Al-Quran juga sering menyebutkan kisah-kisah, bahkan secara jelas menggambarkan tentang perjalanan pemuda. Salah satu yang sangat terkenal adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, dan mereka adalah para pemuda. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dan kami ceritakan kepadamu Muhammad, innahum fityatun amanu, bahwa cerita ini menggambarkan tentang perjalanan para pemuda. Fityatun, ini para pemuda. Para pemuda yang saat itu berjuang mempertahankan keimanan mereka. Para pemuda yang disebut dalam Al-Quran ini adalah amanu, mereka yang beriman. Mempertahankan keimanan mereka, dikejar-kejar oleh pemerintahan saat itu, kekuasaan saat itu, karena mempertahankan keimanannya tidak hanya dikejar saja, tidak hanya dipersekusi, akan tetapi juga mungkin akan dieksekusi kalau ketemu. Maka ini tantangan besar bagi pemuda itu. Akan tetapi ternyata mereka punya kelebihan. Apa kelebihan mereka? Innahum amanu. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar bahasa Arab, ketika ada yang menggunakan kata-kata inna, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah harfut taukid wan nasbi, yang fungsinya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Maka ini adalah harfut taukid, penguat. Jadi ini adalah cerita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditancapkan oleh Allah sejarahnya. Wa tarfaul khobar, Allah mengangkat cerita itu. Jadi mengangkat cerita ini supaya dikenang.
Kenapa harus dikenang? Karena perjuangan para pemuda saat itu. Kenapa para pemuda ini diceritakan di dalam Al-Quran? Karena punya spesialisasi. Mereka beriman di tengah-tengah umat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mempertahankan keimanan mereka sehingga mereka betul-betul mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Mana buktinya mendapatkan halawatul iman? Mereka saat itu dikejar, ketika dikejar oleh penguasa, maka mereka berlari dan bersembunyi di dalam goa. Kita bayangkan bahwa goa yang ada saat itu adalah tempat yang kurang cahaya dan lain sebagainya, penuh kekurangan saya kira. Maka para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita sebagai pemuda, para pelajar, para mahasiswa yang mungkin para pemuda sekalian yang saat ini sedang berjuang sebagai seorang mahasiswa, hidup di dalam kos, itu masih lebih enak daripada para pemuda saat itu yang dikejar oleh penguasa. Karena mendapatkan halawatul iman ini, maka pemuda ini diceritakan mereka ternyata tertidur dalam waktu yang tidak singkat, 309 tahun hitungan Hijriah. Kalau kita melihat 309 tahun, ini adalah waktu yang cukup lama sekali. Muhammadiyah berdiri sejak 1912 Miladiyah, yang sampai saat ini kalau kita peringati itu mungkin hanya baru 100 sekian tahun. Maka ini belum ada separuh dari tidurnya Ashabul Kahfi. Maka bisa kita bayangkan betapa lamanya mereka tertidur. Mungkin kalau usia Muhammadiyah sekarang baru indah-indahnya bermimpi mereka, Ashabul Kahfi ini. Jadi belum ada perjalanan separuh. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka bisa tertidur dengan nyenyak, nyaman? Ini karena dijaga oleh Allah, karena mereka menjaga Allah. Dan satu kata kuncinya adalah innahum fityatun amanu birabbihim, beriman kepada Tuhan mereka, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang ada dalam diri kita itu harus kita tumbuhkan bersama. Kelanjutan ayat ini, warobatna ala kulubihim, warobatna, dan kami teguhkan. Ribat itu kuatkan. Jadi kalau sudah dikuatkan, diikat oleh Allah keimanan mereka, maka keimanan itu akan selalu terpatri dalam hati mereka. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa iman itu adanya di dalam hati, fi qulubihim, di dalam hati. Ketika keimanan itu sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikuatkan oleh Allah di dalam hati, maka teori al-imanu yazidu wa yanqus itu mungkin tidak berlaku, karena sudah dikuatkan, diikat oleh Allah dalam hati kita. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita sebagai seorang pemuda, kita lihat sejarah-sejarah para sahabat dahulu. Ada Bilal bin Rabah. Yang Bilal bin Rabah itu adalah seorang pemuda yang luar biasa karena mempertahankan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah sampai mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terompah beliau terdengar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena satu aktivitas. Karena membela Allah, membela Rasulullah, karena adzan, dan karena aktivitas beliau yang luar biasa. Para sahabat-sahabat yang lain, ini para pemuda yang luar biasa yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita contoh karena mereka adalah orang-orang yang teguh keimanannya, kuat keimanannya, dan selalu
menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah dan hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini hidup di era modern ini, mari tidak ada alasan, tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita hidupnya jauh di masa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi keimanan harus tetap ada di dalam diri kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita di dunia ini, dan semoga ibadah, hidayah dan keimanan selalu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Mungkin yang selama ini sholat kita sering bolong-bolong atau sholat kita sering terlambat, ibadah kita yang masih kurang-kurang, semoga dengan momen ini, dengan Ramadan ini, Allah kuatkan dan keimanan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.